Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad amma ba'd. Beredar sebuah video seorang dai yang memperlihatkan di dalam video tersebut bahwasanya orang-orang yang mengaku salafi, mereka hakikatnya adalah orang-orang yang sebatas klaim saja pengikut salaf, tapi di dalam akidahnya mereka mengikuti akidah dari pribadi mereka sendiri, bukan dari para salaf. Di antara tokoh yang dimaksudkan oleh saudara kita ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kita dengarkan video dari dai ini. Kata Ibnu Taimiyah, para ulama yang diridhoi oleh Allah, kemudian para wali-walinya, mereka menyebutkan bahwa Nabi Muhammad itu didudukkan oleh Tuhannya di atas arsy bersamanya. Coba Anda bayangkan itu akidah. Ibnu Taimiyah menyebutkan Allah itu duduk di atas arsy, kemudian mendudukkan Nabi Muhammad di sampingnya, bertepat dengannya. Ini dia seperti raja dengan asistennya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan akidah semacam ini nggak ada contohnya dari generasi salafus saleh. Coba kepada saudara-saudara kita dari Salafi Wahabi, bisa nggak Anda menyebutkan akidah yang diwariskan oleh generasi sahabat, tabi'in atau tabi'ut tabi'in yang menyebutkan bahwa Tuhan itu bertempat, lalu dia mendudukkan Nabi Muhammad di sampingnya. Baik, di sini kata dia, apa yang disebutkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya Syekhul Islam mengatakan di dalam kitabnya, dan itu benar adanya, beliau mengatakan bahwasanya di antara maksud dari firman Allah, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan engkau pada tempat yang terpuji wahai Muhammad. Di antara makna yang disebutkan tentang tempat yang terpuji ini, Syekhul Islam mengatakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas arsy-Nya. Dan kata dai ini bahwasanya ini adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah secara pribadi, tidak dinukil dari para salaf. Dan ia menantang, coba orang-orang yang mengaku salafi, mereka datangkan bukti bahwasanya ada dari kalangan sahabat atau tabi'in atau tabi'ut tabi'in yang mengatakan akidah seperti yang dinukil Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini. Kita jawab, selamat datang. Disebutkan Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya sangat jelas bahwasanya ia mengatakan pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menafsirkan dalam suratul Isra, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Niscaya Allah akan menempatkan engkau di tempat yang terpuji. Kata Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, وهذا وإن كان هو الصحيح من القول في تأويل قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا لما ذكرنا من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، فإنما قاله مجاهد من أن الله يقعد محمد صلى الله عليه وسلم على عرشه قول غير مدفوع صحته لا من جهة خبر ولا نظر. Kata Ibnu Jarir At-Tabari, makna dari firman Allah ini telah disebutkan bahwasanya di antara maknanya adalah syafaat. Tapi tidak dipungkiri bahwasanya apa yang dinukil dari Mujahid, yaitu Mujahid ibni Jabr, murid Abdullah ibni Abbas, seorang tabi'i yang mengkhatamkan Al-Quran di hadapan Abdullah ibni Abbas, sahabat ini, sebanyak 30 kali sebagaimana yang disebutkan Adz-Dzahabi dalam Syiar A'lamin Nubala. Sehingga tidak diragukan kesalafannya. Beliau adalah di antara ulama tabi'in yang senior. Lahir di tahun 21 Hijriah di masa khilafah Umar bin Khattab. Apa kata Ibnu Jarir? Kata beliau, apa yang dikatakan oleh Mujahid ibni Jabr, murid Abdullah ibni Abbas, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas arsy-Nya, adalah pendapat yang tidak bisa ditolak dari sisi jalur riwayat, karena riwayatnya adalah riwayat yang sahih dengan sanad yang muttasil bersambung dan diriwayatkan orang-orang yang terpercaya, dan juga dari sisi logika, dari sisi akal, keduanya tidak bisa membantah bahwasanya apa yang disebutkan Mujahid
bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menempatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas arsy adalah aqidah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian ada lanjutan penjelasan Ibnu Jarir, siapa saja yang membacanya dia akan melihat bahwasannya inilah aqidatus salaf. Hanya saja mereka di dalam meyakini seperti ini, mereka tidak pernah mempermisalkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya atau mengatakan Allah ini bersatu atau menempel dengan makhluknya. Ini kita akan jelaskan lebih detail, tapi fokus kita di sini adalah meluruskan apa yang disebutkan oleh saudara kita dai ini, bahwasanya pendapat yang dinukil tadi itu adalah pendapat pribadi Ibnu Taimiyah dan tidak ada riwayatnya dari para sahabat atau tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Ini tertolak dengan fakta yang disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, Imamul Mufassirin, di dalam tafsirnya pada firman Allah di suratul Isra, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kita cukupkan sampai di sini untuk meluruskan hal ini, dan kita akan melanjutkan tentang esensi dari apa yang disebutkan oleh orang ini, yaitu berkaitan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala.